Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melakukan segala kegiatan kita masing-masing. Namun sebelum itu saya mengajak kita kembali untuk memohon pertolongan dari Tuhan melalui persekutuan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Nya dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 24, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau pada saat ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Senantiasa Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini Bapa di sorga, sebelum kami melakukan kegiatan kami masing-masing, terlebih dahulu kami mengawali dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, yang mana kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menolong, supaya ketika kami membaca, kami mendengar dan merenungkan firman-Mu ini, kami dapat memahami dengan baik dan boleh kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan renungan saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memenuhi hati dan pikiran hamba-Mu, supaya dapat membacakan firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 24, firman Tuhan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah dibuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka,
seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengar saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang selalu merenungkan bahkan sungguh melakukan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 24, oleh renungan harian Toraya diberikan tema hidup menurut perintah Tuhan. Tahun 2020 terjadi peristiwa yang mengubah kehidupan masyarakat. Penyebaran COVID-19 membuat aktivitas tidak berjalan seperti biasanya. Kegiatan belajar, beribadah, dan bekerja harus dilakukan di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan-kebijakan berupa larangan berkumpul dalam jumlah besar, wajib menggunakan masker, dan larangan pulang kampung diberlakukan. Tuhan menepati janjinya kepada orang Israel untuk memberikan makanan kepada mereka. Awalnya mereka tidak mengetahui apa yang terjadi ketika burung puyuh menutupi perkemahan pada waktu petang dan embun sekeliling perkemahan pada waktu pagi. Tetapi Musa memberitahukan kepada mereka bahwa inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pemberian itu disertai dengan perintah, yakni tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, karena mereka mengambilnya berdasarkan keperluan mereka. Perintah selanjutnya yakni seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi mereka melanggar perintah tersebut, sehingga makanan menjadi berulat dan berbau busuk. Tetapi kemudian orang Israel melakukan perintah tepat seperti yang dikatakan oleh Musa, sehingga membuat roti tersebut tidak berulat dan berbau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus hidup menurut perintah Tuhan, sebab kita percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita adalah hal yang baik.
kita hanya dituntut untuk memiliki ketaatan, sebab ketaatan mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat ini. Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kami untuk selalu taat dan setia melakukan setiap perintah-Mu, sehingga dengan kesemuanya itu boleh mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu berkatilah kami, dan biarlah kami senantiasa ada di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Terkhusus dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, kami akan bekerja, berusaha, bahkan anak cucu kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka selaku anak didik. Tuhan berkatilah kehidupan jemaat Tuhan dengan segala kegiatan yang dilakukan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, kesabaran, sehingga dapat melakukan setiap tugas tanggung jawab yang diberikan dengan baik dan benar, dan di dalam kesemua itu boleh mendatangkan kebahagiaan melalui berkat-berkat Tuhan yang tercurah. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan oleh karena tantangan-tantangan kehidupan, Tuhan tolong Engkau hadir di sana. Berikanlah mereka pengharapan, kuatkan mereka, mampukanlah mereka untuk selalu memandang dan melihat bahwa di balik pergumulan-pergumulan yang dihadapi, ada hal yang Tuhan mau bentuk kami supaya menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, yang selalu menaruh dan meletakkan hidup kami kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami senantiasa datang mengucap syukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran Martin Dompi Lebang, Wasti Ardianti, Yuliana Sandi, Stephen Anugrah, Jane Septilayuk. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami sungguh-sungguh merasakan bahwa saudara-saudara kami menerima kasih karunia Tuhan melalui pertambahan usia 1 tahun lagi. Berkatilah dengan kesemua ini, biarlah kehidupan kekasih-kekasih kami semakin berhikmat. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pendidikan, usaha, pekerjaan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah dengan kesemua itu memampukan kami Tuhan untuk meyakini bahwa Engkaulah sumber berkat dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, kami juga datang berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami pergumulan oleh karena sakit. Kami berdoa untuk kekasih kami para lansia yang sakit dan sementara berobat jalan, jemaat Tuhan yang sakit dan berobat jalan, bahkan yang sementara dirawat, baik itu di rumah sakit, di Toraja, Makassar, di Timika. Kami berdoa buat Serpin, Odriani Simpan, Bapak Dawal Mangera, Ibu Tando Tasik, dan mungkin masih ada lagi yang bergumul karena sakit. Hadirlah Tuhan Engkau di sana untuk melawat, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka Tuhan. Yang berduka cita Tuhan senantiasa hibur, berikanlah pengharapan, dan tambahkanlah senantiasa kekuatan, supaya mereka tetap memandang dan melihat bahwa penderitaan apapun dalam hidup ini tidak dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan.
Kami juga berdoa bagi yang mengalami kesulitan hidup, terkhusus pada masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan Bapa di sorga, kami sungguh percaya Engkau punya banyak cara untuk menolong umat-Mu. Bahkan terkhusus Engkau akan menggerakkan hati kekasih-kekasih Tuhan yang Engkau berkati untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga senantiasa datang berdoa bagi penanganan COVID-19 yang masih berjalan pada saat ini. Sungguh Bapa di sorga, kami tidak mampu untuk membatasi penyebaran COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami bekerja sama dengan pemerintah, bahkan yang menangani baik itu tenaga medis, TNI, dan juga media, para peneliti, Tuhan, biarlah kami selalu taat dan setia terhadap himbauan untuk senantiasa mengikuti protap kesehatan COVID, supaya pada waktunya pandemi ini dapat tertangani dengan baik dan kami dapat beraktivitas kembali. Itulah harapan dan kerinduan kami bersama, dan kami hanya menaruh dan meletakkan di dalam kuasa-Mu Tuhan, karena sungguh kami percaya bahwa masa ini akan berlalu diganti dengan sukacita. Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.